Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan satu contoh soal mengenai penurunan titik beku. Ya, jadi penurunan titik beku ini termasuk dalam bab sifat koligatif larutan. Ya, bagi kalian yang sudah kelas 12 pasti sudah belajar tentang bab ini. Ya, jadi ada 4 jenis ya sifat koligatif. Jadi ada penurunan titik beku, ada kenaikan titik didih, terus ada tekanan osmosis, sama ada penurunan tekanan uap. Ya. Sebelum kita lanjut ke contoh soal berikut ini, saya harapkan kalian yang belum subscribe untuk subscribe channel ini ya, karena setiap hari kami upload video. Ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi. Ya, sekarang saya langsung ke contoh soalnya ya. Diketahui larutan KOH, CONH2 2 kali itu urea, MgCl2 dan NaBr masing-masing mempunyai konsentrasi 1 molar. Larutan yang mempunyai titik beku yang sama adalah, ya, ditanya itu yang memiliki titik beku yang sama dan diketahui molaritasnya itu 1 molar ya, 1 M. M kecil ya, bukan M besar. Ya. Berarti ini kan memiliki titik beku yang sama. Jadi kalau dia memiliki titik beku yang sama, artinya dia penurunannya juga sama. Jadi delta TF-nya itu kan rumusnya adalah M kali KF. Ya, ini untuk yang non elektrolit. Ya. Kalau yang elektrolit itu ada faktor Van Hoff-nya. Jadi M kali KF dikali dengan I. I kecil. I kecil ini ada faktor Van Hoff. Ini untuk yang larutan yang elektrolit. Jadi I sendiri itu rumusnya 1 plus N-1 kali alfa. Ya, dengan N-nya itu adalah jumlah ionnya dan alfa itu adalah derajat ionisasinya. Oke? Nah, berarti otomatis jelas yang membedakan itu adalah elektrolit dengan non-elektrolit. Kalau misalkan dia elektrolit itu dikali dengan I, kalau yang non-elektrolit nggak ada dikali dengan I. I-nya itu sama dengan 1, gitu ya. Nah, di antara keempat larutan ini, yang elektrolit itu kan KOH, MgCl2 sama NaBr. Yang urea kan dia non-elektrolit, gitu ya. Berarti pasti urea ini berbeda dengan semuanya. Ya, jadi kalau misalkan kalian ditanya itu larutan yang mempunyai titik beku yang sama, nggak mungkin urea dengan yang ketiga senyawa lain, karena dia pasti berbeda. Ya, karena satu aja elektrolit, satunya non-elektrolit, itu pasti berbeda. Ya, jadi yang KOH sama urea ini salah, ya, karena urea itu tidak sama dengan ketiga yang lain. Yang D juga salah, MgCl2 sama urea juga salah, gitu ya. Nah, sekarang kita cek yang lain, ya. Nah, supaya kita tahu larutan yang punya titik beku yang sama, kan cek yang faktor Van Hoff ini sama, yang I-nya sama, ya. Kok I-nya sama, ya N-nya yang sama, jumlah ionnya yang sama. Sekarang kita buat reaksi ionisasi dari ketiga yang lain. Jadi kita buat reaksi ionisasi dari KOH. KOH itu adalah di ionisasi itu di K+ tambah OH- kan gitu kan. Ya, jadi dia N-nya sama dengan 2 karena dia ada 2 ion. Satunya K+, satunya lagi OH- gitu ya. Yang MgCl2 kita ionisasi menjadi Mg2+ tambah dengan 2 Cl- gitu ya. N-nya itu 3 ya. Kenapa N-nya 3? Karena satunya itu Mg2+, yang dua yang lain itu Cl-. Ya, ini Cl- itu ionnya ada sebanyak 2. Untuk NaBr, kita buat reaksi ionisasinya menjadi Na+ tambah dengan Br-. Jadi N-nya ada 2. Satunya Na+ dan satu lagi Br-. Ya. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya. Kalau misalkan dia N-nya 2, kalian masukin ke faktor Van Hoff-nya, itu I sama dengan 1 plus 2 dikurangi 1 kali 1. Kita anggap ionisasinya dia terionisasi sempurna ya. Terionisasi sempurna. Ya. Jadi, kalian anggap alfanya 1. Kecuali kalau diketahui alfanya, baru kalian masukin alfa yang udah diketahui gitu ya. Tapi kalau nggak diketahui alfanya, kalian anggap itu 1. Jadi 1 plus 1, jadi 2. Jadi I-nya itu adalah 2. Dan kalau N-nya 3, jadi masukin I sama dengan 1 plus 3 kurang 1 kali 1. Jadi 1 plus 2 itu 3. Berarti untuk I yang dari MgCl2 ini 3. Sedangkan I dari KOH sama NaBr itu adalah 2. Berarti yang jelas yang mempunyai titik beku yang sama itu KOH dan NaBr. Ya. Jadi jawaban untuk soal ini itu adalah yang C. Ya. Jadi kan harus ingat, kalau ada soal seperti ini, titik beku yang sama, apapun itu, misalnya titik beku, ataupun titik didih, ataupun tekanan osmosis, ataupun tekanan uap, kan kalau misalnya ditanya larutan memiliki titik beku yang sama, kan lihat dulu di antara
larutan itu yang mana yang elektrolit dengan non-elektrolit. Kalau elektrolit pasti dia berbeda dengan yang non-elektrolit gitu. Nanti kalian ketemu pasangan elektrolit dengan elektrolit atau non-elektrolit dengan non-elektrolit, baru kalian bandingkan gitu ya. Kalau sudah diketahui konsentrasinya sama, ya pasti kalian lihatnya cuma I sama yang gak ada I-nya gitu kan. Kecuali kalau dia konsentrasinya berbeda, baru kalian cek pakai rumus itu ya. Nah, kalau misalkan dia konsentrasinya sama, terus Kf-nya juga karena dia dilarutkan dalam air, dia pasti sama juga gitu kan. Jadi kalian lihat dari ionisasinya. Kalau misalkan dia N-nya sama, ya berarti dia titik bekunya sama gitu. Dalam hal ini yang N-nya sama itu KOH sama NaBr. Jadi yang titik bekunya sama itu KOH sama NaBr. Oke? Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Kalau kalian ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Oh ya, kalau misalnya kalian punya soal, misalnya kalian mengerjakan PR terus kalian nggak bisa ya, atau kalian lagi latihan soal, kalian bisa fotoin soalnya terus kirim kami ya kalau mau dibuatkan video pembahasannya. Oke? Bisa kalian kirimkan di email yang tertera di description. Terima kasih.